Oke, kita lihat dulu brand ya teman-teman. Ini brand. Ini kita lihat untuk brandnya ya, luar biasa. Brand ada pantulan ya teman-teman. Dia menyentuh, ini dia, sama kayak tadi. Ini area ini dia nih, yang saya arsir ini ya. Nah, kebetulan juga di sini dia akumulasi teman-temanku, dan akumulasinya juga nggak kaleng-kaleng ya, 13 miliar. 13 miliar YP ya, retail ini di sini menjual 4,6 miliar, kecil ya dibandingkan ini 13 miliar. Jadi ini NI, ini kan BNI ya, sebenarnya ini sekuritas retail, cuman ya ada big fund masuk di dalamnya ya, di sekuritas BNI gitu ya. Ini sekuritas punya BUMN ya. Nah kemudian itu dari broker summary-nya ya. Terus dari ininya, brand ini aku ini ya, targetnya gak usah banyak-banyak ya, di market kita yang sedang nggak pasti ya. Target saya di 4635 ini teman-teman, boleh diingat ya, 4635 ini target saya. Jadi sekitar berapa persen bang? Sekitar ya dapatlah 7% ya teman-temanku ya. Kalau misalnya bisa dia break 4635, sebenarnya targetnya bisa ke 5000 mungkin ya. Nah, karena dia sudah breakout daripada resist. Nah, itu dia. Hanya saja itu belum saya belum saya targetkan, karena saya nggak mau FOMO ya teman-temanku ya. Biarkan aja dia breakout dulu, baru kita buy lagi, buy on breakout BOB ya. Jadi itu tadi brand ya teman-teman ya. Brand itu saya jagokan, targetnya itu di 46 4635 ya teman-temanku ya. Oke, kita lihat dulu yang lain. BBYB. Oke, ini selamat datang ya yang baru bergabung di Instagram saya, ARS Premium. Ini nanti hasilnya saya akan upload di YouTube ya, rekaman. Yang baru bergabung jangan sedih ya, nanti semua dari awal sampai akhir nanti akan saya upload di YouTube BBYB. Nah, YouTube-nya ada di profil ya, profil Instagram ini. Nah, linknya ada di situ, nanti teman-teman bisa klik. Oke, BBYB ini menarik ya teman-teman ya, karena ini dia. Nah, ada akumulasi dari asing ya teman-teman. Ini kan foreign ya teman-teman. Foreign itu artinya asing gitu. Jadi saya suka kalau saham-saham yang sedang dipegang oleh asing gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sahamnya juga ini breakout daripada resist ya. Resistnya breakout resist nih. Jadi ini saya suka ini. Nih, BBYB. BBYB ini BO ya, breakout ya. Nah, jadi saya punya target BBYB nggak usah tinggi-tinggi ya teman-teman. Ini bisa ke 258 aja udah syukur lah ya. Dua syukur kali ya. Market nggak stabil ya. Nah, aku nggak mau ngasih target tinggi-tinggi sekarang, karena teman-temanku nanti bisa FOMO, aku nggak mau ya. Teman-teman yang penting bisa konsisten cuan, udah syukur lah ya. BBYB ya. Targetnya 258 ya teman-temanku ya. Sekitar 7% tadi. Oke, karena di sini salah satunya karena dia dipegang oleh asing ya, foreign. Oke teman-teman, itu dia untuk BBYB. Oke teman-teman, boleh di follow dulu Instagram ini ya teman-teman ya. Brand bang tadi sudah ya. Yang berikutnya boleh bantu share teman-teman, boleh bantu share ya ke grup-grup saham ya teman-teman. Live ini biar rame ya sama teman-teman ya. Mana tahu nanti ada teman kita yang punya ini ya, punya yang bang nggak boleh full screen. Kita menjaga bang, tapi mana tahu dengan full screen kita bisa kena take down lagi ya. Nanti tenang aja bang, ini full screennya nanti saya share ke YouTube kok ya, karena YouTube nggak ada aturan-aturan seperti itu. Instagram sama TikTok kita nggak tahu bang, ini aturannya kan bisa berubah-ubah. Kalau YouTube udah banyak ya yang membuat postingan tentang chart, jadi saya yakin gitu. Yang berikutnya GTBO ya, kita lihat dulu untuk GTBO ya. GTBO. Tapi gak usah khawatir bang, walaupun kita nggak full screen, tapi kita nanti bisa lihat di YouTube ya. GTBO ini kurang menarik ya bang ya, secara dia turunnya dalam ini bang, sampai 11% gitu ya. Jadi dia membentuk candle bearish engulfing ya bang, menutupi candle hijau kemarin. Jadi ini parah. Nah jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan ya kan? Yang harus kita lakukan adalah menunggu daerah support kita yang kita arsir ini bang. Nampak ya, di sela-sela ini ada arsiran, areanya seperti 445 dan 535 gitu ya. Tapi titik tengahnya di 490 ya, saya tandai dulu ya bang, 490 titik tengahnya, atau daerah demand ya bang. Daerah demand itu apa? Daerah demand itu adalah daerah pembelian ya bang ya. Atau bolehlah abang buat nih, saya tandai ya bang, boleh di screenshot bang, di 530 ya dan 444 gitu ya bang, area support kita bang, atau daerah demand ya bang. Oke, itu daerah beli kita bang. Nah itu GTBO. Yang berikutnya ADMR. Jadi GTBO bang, ini wait and see ya bang, wait and see sambil menunggu area yang saya arsir ini ya bang, 530 ya, ini 32 kebetulan, 530 sampai 444 ya bang. Oke, habis GTBO kita ke ADMR. Selamat datang yang baru bergabung di Instagram ya teman-teman, boleh di follow dulu Instagram. Nah ini ADMR keren banget ya teman-teman ya.
Ini bisa teman-teman lihat, ini ada akumulasi dan dia ini breakout daripada, dan dia ini membentuk pola ya teman-teman, falling wedge ya, falling wedge, dan targetnya itu teman-temanku di 1385. Teman-temanku bisa lihat di sini saya tebalin ya, 1385 ya. Hari ini naik 6% dia ya teman-temanku ya, dan ini saya gambar jauh hari sebelum candle yang 3 ini muncul. Oke, jadi udah cuan berapa persen nih, udah cuan sekitar 16%. Luar biasa ya teman-temanku ya. Dan di sini posisinya lagi diakumulasi, ada CC ya, CC itu Mandiri Sekuritas ya teman-teman, yang mengakumulasi sekitar 8,2 miliar. Dan di sini memang kita lihat ada AZ ya, AZ buang barang 4,1 miliar, dia taking profit, ya nggak masalah ya, ya bisa saja besok dia beli lagi kan gitu. Yang pastinya ADMR ini dia sudah breakout daripada resist yang saya buat ini teman-teman ya, dan dia membentuk pola falling wedge. Teman-teman yang penasaran dengan pola falling wedge ya, bisa cek di Google nanti. Target kita di 1385 ya teman-teman ya. Nanti kalau cuan kita berkabar di grup ya. Jadi ini saya buatkan ADMR targetnya di 1385 ya teman-teman ya. Oke, ada lagi gula, bantu share ke grup-grup Telegram, grup-grup saham ya temanku ya. Ini live nya nanti biar semakin ramai ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk gulanya. Oke, untuk gula ini menarik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini diakumulasi oleh asing ya teman-teman ya, dan asing yang mengakumulasi itu adalah BK AK ya teman-teman. Ini juga 1,1 miliar, bukan nilai yang kecil. Dan nilai positifnya lagi teman-temanku, ini saham sudah breakout daripada resist yang saya buat. Resist yang saya buat di 650 ini teman-temanku ya, sementara harga sekarang di 660. Target berikutnya adalah 750 ya teman-temanku ya. Jadi saya itu membuat target nggak pernah itu langsung kejebuk gitu. Dulu bang pernah ya, dulu pernah, kita belajar dari kefomoan ya. Jadi sekarang kita buat targetnya step by step ya. Jadi target berikutnya teman-temanku di 750 ya, itu kita syukuri, kita banggakan ya teman-teman ya, tapi kita nggak boleh sombong. Nah jadi ini gula ini luar biasa ya, gula itu BO ya, breakout. Oke teman-temanku, ada lagi yang berikutnya, ada unik. Bentar ya, ini agak lagi. Oke, yang berikutnya ada unik. Unik ini agak lemot ya teman-temannya, agak lambat. Cuman ini yang menarik dari unik ini juga sama kayak gula tadi, ini penghuninya asing ya teman-teman ya. Ini ada asing, terlihat ini foreign ya. Jadi kita lihat juga LS ini juga masuk juga ya. LS itu yang kemarin masuk di Humi ya kan, sekarang dia masuk di unik. Nah LS bukan ALS ya. Nah jadi saya masih konsisten ya, unik ini target saya itu di 224. Jadi nanti unik ini mirip-mirip nanti kayak Ricky ya teman-teman. Hari ini Ricky naik tinggi, setelah kemarin itu Ricky drop ya, habis itu hari ini dia naik hampir tadi 20% ya teman, closing tadi di 17%. Kenapa Ricky bisa naik? Kenapa Ricky bisa koreksi? Karena Ricky pada saat itu saya share secara massal bahwa itu akan naik. Jadi pasar panik, pasar jadi gaduh, akhirnya saham drop. Jadi saya belajar ya teman-temanku ya, ketika saya memberikan rekomendasi ke halayak banyak seperti grup yang gratis dan diantusias oleh teman-teman di grup, misalnya dengan share ke Stockbit, ke grup-grup lain, akhirnya saham ini menjadi rame. Itu jadi gaduh teman-temanku ya. Jadi biasanya saham-saham yang senyap itu akan naik teman-temanku ya. Kenapa seperti itu? Karena bandar tidak suka kegaduhan, keramaian ya. Nah, itu teman-temanku satu ilmu ya teman-teman ya. Karena kalau kegaduhan itu terjadi, misalnya ramai direkomendasikan, bandar jadi panik. Kenapa dia panik? Karena takut saham itu akan dibanting duluan oleh bandar lain. Makanya biasanya kalau saham itu ramai, bandar yang sudah pegang di bawah akan pertama sekali jual ya teman-teman ya. Kenapa? Karena bandar juga bisa panik, takut nanti bandar lain yang akan meraup untungnya. Jadi lebih bagus dia yang TP duluan. Gitu ya bang? Iya, gitu ya analoginya teman-teman ya. Semoga bisa mencerahkan. Jadi unik ini sengaja dibangun supaya dia itu sideways dan terkesan tidur ya teman-teman ya, bahkan koreksi tipis-tipis. Secara logika seperti ini. Ini juga ilmu ya teman-teman. Kalau memang saham itu mau di drop teman-teman, pasti dia akan di drop langsung. Tapi karena memang niatnya cuma buat panik, bukan panik, tapi karena memang niatnya untuk buat retail tidak betah, maka dia koreksi tipis-tipis, terjadilah sideways ya kan. Artinya ketika retail nanti sudah keluar, banyak keluar dan ya bosan gitu, barulah kayak Ricky sahamnya diangkat lagi ya. Nah jadi yang berikutnya, unik ini saya buat targetnya ada 3 ya teman-teman ya. Lihat ini satu, yang pertama di 224, yang kedua 240, yang ketiga 264. Jadi ketiga target ini ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini saya pikir bisa akan tercapai kalau suasana market itu sudah tenang. Kalau gaduh, rame dibicarakan, maka dia tidak akan naik dalam waktu cepat ya. Ya,
Jadi saya masih optimis, dan ini juga lagi diakumulasi, kita main sabar aja. Kemudian ada tire. Jadi saya buat kesimpulan di sini, unik itu wait and see. Kemudian ada tire ya teman-temanku ya. Makanya grup platinum kita juga udah kita pecah ya teman-temanku ya. Kalau yang mau join silakan. Grup platinum kita sudah aman kok ya. Dulu memang ada penyusup, tapi sekarang penyusupnya udah kita kecoh dengan adanya banyak grup platinum kita pecah ya. Supaya itu juga supaya jangan timbul kegaduhan kalau dia kita pecah dengan rekomendasi yang berbeda-beda, tentunya juga yang bagus-bagus ya. Akhirnya apa? Akhirnya saham itu tidak menumpuk di pembeli itu tidak menumpuk di satu rekomendasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Udah kita pikirkan itu jauh-jauh. Nah, tire. Nah, teman-temanku, ini saham tire ini sideways. Siapa yang mendengarkan rekomendasi saya di live TikTok pada saat waktu yang lalu, saya bilang apa? Beli di 110, ya kan? Jual di 137 atau di 124. Nah, seperti ini. Saya bukakan sedikit ya. Nah, ternyata hari ini dia berada di dekat 110 opennya kan? Open gap down dia ke bawah. Habis itu kena target di 123. Terbukti kan teman-temanku? Nah, jadi Bang, ini bisa ke 137. Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi Bang, rekomendasi terbaik beli di mana? Teman-teman boleh tunggu lagi di 110. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi saya membuat itu tidak asal-asal. Saya sudah sudah riset dulu ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi nggak asal-asal saya bikin support 110 itu. Udah saya riset dulu. Siapa tadi yang tunggu di 110 udah kenyang lah dia ya kan. Jual di 123. Atau mungkin dia belum jual, nunggu di 137 nggak apa-apa. Ya, kemungkinan bisa ke 137. Kita lihat besok. Besok saya live lagi. Kita lihat tire besok ya. Oke, ini saya buat ini tire bisa ke 137. Jadi kalau misalnya besok tire ini naik ya, ada kenaikan gitu, kita pantau 137 kena enggak gitu. Oke. Kemudian setelah tire ada yang request IPTV. Selamat datang di Instagram saya teman-teman ya, ARS Premium ya. Ya, di sini kita live ya. Kita nggak live lagi di TikTok ya, karena terlalu capek ya. Kita di Uber sama bandar. Ya mudah-mudahan di Instagram ini kita nggak akan di ban ya. Tapi kalau di TikTok memang rawan ya. Dan hasil daripada live ini nanti akan saya upload ke YouTube. Linknya ada di profil TikTok ya. Jadi teman-teman kalau yang nggak sempat nonton live, boleh nanti tunggu aja. Nanti tengah malam mungkin saya akan upload ya. Nah untuk IPTV ya teman-teman, ini mungkin agak ngaco ya, tapi ya itu kenyataannya. Supportnya di 50 ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau nggak mau pun skip aja. Supportnya di 50. Ini saham mantul-mantul dari 50 dalam beberapa waktu ya. Walaupun di sini dia sempat tidur ya, hampir 2 minggu. Tapi memang di 50 itu adalah base-nya ya, daerah supportnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau nggak berani juga ini nggak usah IPTV ya. Yang berikutnya ada gula tadi sudah ya abangku. Oke. Ricky ya, kebetulan ini ada yang request Ricky juga. Nah, salah tulis Ricky ya. Teman-teman kalau melihat Ricky kayaknya mending nggak usah masuk dulu ya. Saat kapan kita boleh masuk di Ricky Bang? Jadi Ricky ini sudah kena 33 target saya teman-temanku ya. Target saya di 124 kena, target saya di 129 kena, target saya di 134 kena. Kenapa abang buat target sampai 3 bang? Karena market kita kan bukan nggak beres ya, nggak stabil. Jadi saya punya target itu ada 3 gitu, dan 3-3-nya kena. Target saya berikutnya itu di 149. Tetapi ada tetapinya. Tapi kalau dia berhasil break dari 144, ya makanya kan nggak berhasil dia break ke 144 kan? Ini kan ada shadow kan? Kenapa 144 ini adalah high-nya pada saat sebenarnya high-nya itu di 149, nampak kan ini? Tapi bisa dibilang ini rata-rata juga di 144. Jadi kalau bisa dia break 144, maka bisa dia break ke 149. Kalau bisa break dia ke 149, maka dia bisa break ke 170. Ini target utama kita. Ibarat kata kalau kita ke hutan teman-teman ya, kita mengincar rusa. Tapi kebetulan lewat kelinci ya teman-teman ya. Lalu kita tangkaplah kelinci, lalu kita jadikan makan malam kita seperti itu. Ya jadi seperti itu juga ini Ricky. Target kita di 170. Ya kan, target kita di 170. Hanya saja kita bisa lihat dulu di sini ada rintangan 144 dan 149. Bisa ya dipahami ya teman-temanku ya. Jadi target kita di Ricky itu sebenarnya ada di 170 ya. 170. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi jangan FOMO teman-temanku. Jangan nanti karena saya bilang 170 teman-teman langsung percaya. Jangan. Boleh percaya tapi ada syaratnya. Syaratnya harus break dulu dari 144 dan harus break dulu 149. Kalau nggak break yang kedua ini, maka ini mustahil teman-teman. Ya teman-temanku ya. Jadi saya pun nggak menjanjikan ke 170, tapi kalau bisa break 144 dan 149, mudah-mudahan 170 ini bisa. Jadi ini saya buatkan dulu. Ya Ricky ini sudah wait and see lah ya. Ya. Kemudian apalagi di sini ada yang request PGO. Selamat datang yang baru bergabung di Instagram kita ya, ARS Premium.
Oke, teman-teman yang belum ada di YouTube, boleh linknya ada di profil TikTok ya. Nanti ini rekamannya saya share ke YouTube. Ini PGO menarik ya teman-teman. Ini karena diakumulasi oleh asing ya. Ini nampak ya foreign. Nah, ini foreign, ini big akumulasi semua ya. Oke, jadi ini bukan saham kaleng-kaleng teman-temanku. PGO ini dipegang oleh asing. Kalau sudah asing yang pegang maka ya tahu sendirilah ya. Cuman teman-teman, aku punya gambaran seperti ini. Kalau saham ini bisa di break dari 1480, maka ini saham akan terbang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, 1480 ini adalah resist. Jadi sebenarnya harga sekarang ke 1480 itu kita bisa jadikan area scalping atau swing pendek. Sekitar 4% bisa kita dapat. Artinya 1480 ini akan menjadi berat ketika dia belum di breakout. Tapi kalau dia sudah di breakout, 1480 ini malah menjadi support kita. Ketika dia di breakout, kemungkinan dia akan pullback lagi ke bawah. Habis pullback, baru dia pullback lagi ke atas menuju target berikutnya di 1650. Nah, ini target berikutnya di 1650 ya teman-teman ya. Nah, ini saya buatkan dulu 1650. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi PGO ini dipegang oleh asing ya, dan dia ini masih butuh ujian 1480. Kalau dia bisa breakout maka bisa ke 1650. Hanya saja teman-teman kalau misalnya beli pun besok dengan target 1480 resist, itu juga sudah cuan sekitar 4%. Jadi cuan 4% udah lumayan. Hanya saja kalau teman-teman mau cuan luber, tunggu dia breakout dari 1480 ya teman-temanku ya. Nah, jadi cuan luber itu artinya kalau misalnya kita beli di breakout di sinilah, misalnya kita beli 15 berapa gitu, 15.02 sebulan. Nah, ini bisa cuan sekitar 9%, ya kan? Nah, jadi 9% atau 8% lah ya kan. Kalau kita ambil atasnya lagi sedikit lagi ini. Nah, jadi sabar ya, sabar, pasti nanti akan cuan lebar ya. Oke. Untuk PGO juga kita buat sini dia white NC lah ya, teman-teman ya. Yang berikutnya Arko Bang, Arko. Ini kemarin aku cek Arko koreksi, tapi nggak tahu hari ini ya. Ya ternyata Arko ini apa ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir dia akumulasi ya. Nah, jadi di sini ada LG coba memegang barang di 2,2 miliar di averagingnya di 709 ya. Jadi kayak ganjil dia karena memang averaging itu adalah harga rata-rata. Nah, yang menarik dari Arko ini ya, dia ini sebenarnya dia sudah bisa dibilang dia belum breakout 720. Nah, 720 ya teman-teman ya. Jadi kalau dia breakout 720 teman-temanku, maka ini saham bisa ke 750. Jadi kalau dilihat di sini sekilas ya teman-teman, 700 itu sudah saya targetkan, saya jadikan daerah base atau support sudah lama ya. Dan saya kemarin itu waktu di TikTok saya bilang, teman-teman antri beli di 700, jual di 750. Nah kebetulan memang belum nyampe 750 dan menuju ke sana OTW. Ya, jadi mudah-mudahan aja bisa ke 750, amin ya. Dan kita bisa cuan. Jadi 750 itu sekitar 30 poin lagi, mudah-mudahan bisa lah. Apalagi yang mau saya bilang ya. Jadi saya buat di sini Arko ini ya, Arko ini white NC juga. Iya. Oke, white NC menunggu break dari 720. Kemudian ada lagi. Oke, ada ya kayu Bang. Oke, ini kayu kita lihat dulu. Tadi pagi kayu mula-mula market dia naik ya, habis itu dia kembali koreksi. Sebenarnya kalau misalnya boleh diizinkan ya, kalau saya izinkan ini kayu ini kalau bisa sebenarnya dia ini dulu ya, koreksi dulu ke 444. Ini saya punya support di 444. Cuman karena nggak dikasih ya, boleh baut lah ya kan. Oke, kita lihat untuk si kayu ini sebenarnya masih diakumulasi dalam 1 bulan terakhir teman-teman. Ya ada di sini Beki, Kakak ya, yang jumlah valuasinya itu nggak main-main ya. 29,6 miliar di 445. Jadi dia sudah cuan sebenarnya ya, 445 sementara harga saat ini di 476. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau boleh sih kayu ini bisa ke 44, tapi kalau nggak dikasih ya kita lihat aja. Jadi ada dua mekanisme teman-temanku. Yang pertama, teman-teman bisa tunggu di 44, ada pantulan di sana nanti masuk, atau teman-teman bisa tunggu breakout dari 482 dulu. Jadi kalau dia belum breakout 482, maka teman-teman jangan masuk. Bang, tadi kan breakout 482, Bang, membentuk sumbu. Teman-temanku, jangan masuk kalau dia hanya membentuk sumbu ya. Artinya apa, Bang? Ketika saham itu dia breakout tapi dia membentuk sumbu, itu namanya false break. FB ya. Jadi kalau dia false break atau FB, maka saham itu kemungkinan tidak akan naik dia. Jadi cuman semua aja. Nah, tetapi kalau saham itu teman-teman betul-betul membentuk body, maka saham itu akan lanjut naik. Sama seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, ketika dia breakout, shadow-nya kecil, apa yang terjadi? Saham lanjut naik. Nah, itu sama kayak ini juga. Nah, tidak ada shadow kan? Maka dia lanjut naik. Bisa ya teman-teman ya. Pelan-pelan nanti teman-teman bisa belajar saham ya.
Ya, apalagi kalau join grup platinum, karena di situ saya fasilitasi dengan yang namanya Zoom ya. Jadi grup platinum saya fasilitasi dengan Zoom juga. Belajar bersama saya di Zoom meeting ya. Nah, jadi kayu ini target saya sebenarnya ada di sini ya teman-temanku ya, di 565. Cuman ini saya tidak janji dalam minggu ini. Ya, bisa saja dalam bulan ini ya kan, atau mungkin akhir tahun. Cuman kalau misalnya kita benar-benar bisa cuan di situ, ya luar biasa teman-teman. Bisa cuan 18% ya kan. Deposito bank aja pun cuma 4% setahun. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, itu dia untuk kayu. Gambarannya sudah saya jelaskan. Kesimpulannya, kayu itu wait and see. Oke, wait and see menunggu yang pertama, mantul dari 444 atau BO dari 482. Ya, 482. Oke, itu untuk si kayu. Oke, yang berikutnya. Ya, sebentar dulu ya. Ini penonton kita sedikit. Ini kenapa yang sedikit? Ada saya share tadi ke grup gratis nih. Oh, ada. Ya, sedikit mungkin karena ya. Mungkin udah pada tidur ya. Oke, yang berikutnya setelah kayu ada Ultra Jaya, ULTJ ya. Oke, ini Ultra Jaya. Ini kita lihat dulu. Oke, Ultra Jaya ini ada akumulasi, termasuklah diantaranya adalah asing ya. Ini menarik sekali karena asing masuk dalam 1 bulan terakhir ya kan. Oke, itu dia. Kemudian ini Ultra Jaya ini juga sudah breakout daripada resist yang saya buat di 1720. Jadi harga sekarang ini di 1795, sementara dia sudah breakout dari 1720. Luar biasa ya teman-temanku ya. Kemudian Ultra Jaya ini target saya itu di mana? Target saya ada dua, di 1955 dan di 2000. Jadi nggak usah dulu kita ke 2000, kita bisa ke 1955 dulu. Ya, 1955. Oke. Jadi Ultra Jaya itu kesimpulannya sudah BO ya. Oke, breakout. Yang berikutnya. Oke, terima kasih BRPT Bang, BRPT. Selamat datang yang baru bergabung di Instagram ARS Platinum ya. Ini kita live dan ini terkoneksi ke YouTube saya ya. Nanti saya upload ke YouTube. Nah, menarik ya, BRPT ini sudah breakout daripada resisten yang saya buat teman-teman. Kita lihat juga ini terkonfirmasi dengan volume yang cukup besar. Ya kan? Artinya ini ada kemungkinan BRPT ini akan lanjut naik. Luar biasa ya. Nah, jadi ini saham saya targetkan bisa ke 1400 dulu. Target saya di 1400 dulu. Amin ya. Asing ini pegang ya teman-temanku ya. Ada AK, BK, RX, TP, YU. Rata-rata penghuninya adalah bule ya teman-teman ya, asing. Mudah-mudahan aja BRPT dengan perusahaan yang bagus kita bisa dapat dua ya, dapat dividen dan juga dapat capital gain. Cuman untuk informasi kapan dia bagi dividen saya belum update ya. Nah, seperti itu. Oke, itu dia teman-temanku untuk si BRPT ya, yang sedang diakumulasi oleh AC. Oke. BRPT ini lanjut naik ya. BRPT ini BO. Oke. Banyak ya saham-saham bagus hari ini, teman-teman. Oke, teman-temanku boleh share ke grup-grup grup-grup saham ya teman-temanku ya, biar semakin rame live kita ini ya. Oke, yang berikutnya Puri. Oke, kita lihat Puri. Oke, ini Puri menarik ya teman-temanku ya. Jadi sekalipun sahamnya ini koreksi, tapi dia masih berada di level yang aman ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa dibilang dia belum breakout daripada support kita di 258. Ya, harganya memang di 256, tapi kita tipis lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini saham kembali koreksi besok, ini baru kita khawatir ya gitu ya kan. Nah, seperti itu. Cuman ya itu tadi, kita lihat aja dulu apakah besok memang ini lanjut koreksi atau tidak. Kalau kita lihat dari tanggal 6 November ya, hari ini memang ada jualan Beki ya 1 miliar nih. Tapi Exa ini akumulasinya juga sedikit ya, 400 juta. Ya, kita lihat aja besok ya Puri ini bagaimana. Kalau misalnya dia koreksi lagi dan bisa menembus ke 214, ini tanda-tanda bahaya ya. Kemungkinan juga ini saham koreksi ya, karena memang ini rame ya. Saya lihat juga tadi di Stockbit juga rame dibicarakan. Jadi dia biasa lah ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau udah rame gaduh ya, ini saham koreksi dulu biasanya. Tapi saya optimis ini bisa lanjut naik ya, bisa ke 310 sih. UNTR. Kita lihat dulu UNTR teman-teman, ini masih akan lanjut koreksi ya. Kita punya batas bawah di sini di 22125 ya. Ya bisa bakal ke sana dia teman-teman ya. Ini beberapa kali support kita ini ditembus ya. Ini. Jadi tanda-tanda saham ini masih akan lanjut koreksi mungkin sampai akhir tahun. Ya, jadi kita tunggu aja dia ada pullback, baru kita boleh masuk ya teman-teman. Lebih bagus juga dia bukan hanya pullback tapi breakout seperti itu. Kalau dia belum breakout ya nggak usah ya.
Properti prospek gimana bang? BSDE, CTRA, dan PWOT. Kalau properti sih saya lebih aware ke Dimas ya. Karena kalau Dimas kan nggak pun misalnya sahamnya harganya naik tinggi, tapi dia tiap tahun pasti bagi dividen. Makanya saya lebih aware kepada Dimas ya, Demas ya. Tapi kalau untuk saham-saham yang lain, coba kita cek BSDE ya. Oke, karena saya sudah berapa kali ya dapat dividen dari Dimas sih sebenarnya. Oke, yang berikutnya ya, untuk si BSDE ini sahamnya sebenarnya lagi down ya teman-teman ya. Sahamnya lagi down, ini bisa dilihat nih. Sahamnya lagi down. Ya, jadi saya pun kurang tertarik sih melihat saham seperti ini. Cuman kalau kita uji lagi ya, sebenarnya gampang sih. Kalau saham seperti ini, kita lihat aja. Ini kan tertinggi dia ya. Dia naik 2% nih. Bisa aja kita tunggu dulu dia breakout dari sini misalnya 10 1070. Atau lebih yakin lagi kalau dia bisa breakout daripada ini 1090 ya teman-teman ya. Karena di situ saya lihat ada resist. Jadi kalau mau masuk sekarang boleh nggak bang? Sebenarnya boleh ya, boleh aja. Tapi jangan lupa TP di 1090. Kenapa abang hancurkan saya TP di 1070 bang? Di 1090 bang. Karena itu adalah area daripada supply-nya, ya, daerah supply-nya atau daerah jualnya. Jadi kalau teman-teman melihat saham ini breakout dari 1090, ya, closing breakout 1090, barulah 1090 ini tidak lagi menjadi support, tidak lagi menjadi resist, tidak lagi menjadi supply, tapi dia menjadi demand ataupun support. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, untuk saham BSDE saya pikir kita wait and see dulu ya, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu nafsu. Sementara kalau kita tadinya beli ya 1040 ini saya sudah buat di sini teman-teman. Demandnya 1040, udah lama saya buat ini. Demand 1040. Ya, ini belinya di harga bawah ya 1040. Oke, ini saya hapus karena sudah tercapai. Yang berikutnya CTRA ya, CTRA ini masih properti juga ya, CTRA. Nah, CTRA ini justru lebih menarik daripada USD tadi. Kenapa? Karena dia sahamnya kayaknya lanjut naik dan ini diakumulasi, ya kan? Oke. Dan lebih menarik lagi, ini yang akumulasi adalah lokal punya sih sebenarnya. Cuman yang menarik juga ya, CC ini 12 miliar, sedangkan DX ini 4,2 miliar. Oke. Menarik ya, ini untuk CTRA ya. Targetnya di 1175. Targetnya di 1175 ini, teman-teman. Ya, 1175 ini targetnya bisa lain ya. Karena dia sudah breakout daripada resist kita di 1080. Jadi dengan breakout seperti ini menandakan kalau saham ini kuat naik. Ya, semoga aja bisa ke 1175 ya, teman. 1135 sudah kena dia. Ini, tapi dia membentuk yang namanya sumbu ya. Nah, dia sumbu breakout, habis itu dia turun sedikit. Jadi kalaupun sahamnya koreksi, ya ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa ke 1175. Asalkan saham ini nggak gaduh ya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya P1. Jadi daripada BSDE ya, mending CTRA. Yang berikutnya P1 ya. Nah, kita lihat untuk P1 ini bagaimana kondisinya. Apakah lebih menarik lagi dari CTRA tadi? Oke, jadi kalau untuk P1 dalam 3 hari terakhir dia memang open gap ke atas ya. Open gap ke atas nih. Open gap ke atas. Ini open gap ke atas. Justru saya khawatir ya. Khawatirnya di mana? Takutnya malah besok dia koreksi nutup gap itu. Artinya dia akan kembali drop. Jadi kalau teman-teman mau masuk di BSDE, di P1, justru teman-teman bisa antisipasi untuk beli di harga bawah. Ya, rekomendasi saya bisa teman-teman tunggu di sekitaran harga ini ya, teman-teman. Nah, justru lebih bijak seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, bisa teman-teman tunggu di harga 404 dan 392. Tunggu di situ, ini adalah daerah demand atau daerah support. Atau kita bilang ini area beli ya, area buy. Ya, area beli atau daerah demand. Oke. Daripada teman-teman ngejar dia, bagus tunggu di bawah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, itulah untuk si P1, teman-temanku. Yang berikutnya ada lagi nih, kayaknya nggak ada lagi. Hoki koreksi tadi ya. Suli boleh masuk nggak bang? Oke, selamat datang teman-teman yang ada di Instagram ARS Premium ya. Oke, silahkan di follow dulu ya teman-teman. Suli ini kita lihat dulu, ini tadi koreksi dia ya. Oke, ini koreksi 9%, kayaknya udah nggak ada harapan lagi ya. Oke, ini tapi menarik sih sebenarnya. Ini coba dimasuki oleh asing, ini ada AI sama ZP tadi pagi ya, masuk di 164. Jadi di harga yang saya tanda ini averagingnya di 164. Oke, jadi 164 ini adalah Fibonacci 61%. Sudah di breakout dia, cuman nggak tahu ya apakah ini sebenarnya breakout ala fake break ya, fake breakout ya, fake break,
atau memang betul-betul break beneran ya. Nah, jadi kalau dia ini FB ya, false break ya, atau ya fake break ya, ini bisa saja besok langsung mantul, dia langsung naik. Kenapa seperti itu? Karena sasaran utamanya adalah asing. Jadi kalau kita lihat di sini foreign dia akumulasi, tetapi berbeda dengan kalau domestik ya, domestik itu siapa? Lokal punya ya kan, lokal sudah kabur, lokal sudah keluar, makanya foreign masuk ya. Ini foreign masuk, ini kan foreign ya, tapi cita rasa lokal buang barang. Jadi bisa bilang tukar-tukaran barang dia lokal dengan foreign. Nah, jadi untuk Suli ini saya nggak mau ngajari FOMO ya, tapi saya ngajari supaya teman-teman bisa wait and see. Ya, jadi memang Suli ini saya akui ya, rame dia dibicarakan semenjak hari Kamis kemarin, termasuk di grup kita ya. Jadi ketika saham ini rame dibicarakan di grup, ya termasuk di stream dan sebagainya, ini akan justru koreksi gitu ya. Maunya kalau Suli ini kita ambil sunyi senyap ya. Boleh juga DM saya di Instagram ya, bukan DM di Instagram, DM Telegram ya. Jadi bisa kita bicarakan tanpa kita rekomendasikan ke grup. Karena kalau saya perhatikan ya, kalau saya rekomendasikan ke grup gratis, biasanya saham itu akan hancur lebur. Kenapa? Karena yang ada di grup itu akan rame beli. Makanya sekarang ini grup platinum kita itu kita pecah menjadi 5. Masing-masing anggotanya itu nggak nyampe 100. Ya, bahkan ada yang 20 orang. Supaya apa? Supaya tenang. Di rekomendasinya yang ada 5 itu, grup platinum itu satu-satu itu saya buat beda-beda. Supaya apa? Supaya nggak gaduh. Jadi rekomendasi itu tenang, senyap, dan rekomendasi itu pun bisa berjalan dengan lancar. Jadi siapa yang mau join grup platinum itu sudah mantap sekarang ya. Grup platinum itu sudah mantap. Jadi kalau gitu Unik bisa masuk bang? Iya boleh ya. Tapi hati-hati ya, karena ini sarana publik, karena bisa jadi ini gagal naik ya. Kalau brand bang, brand tadi lanjut naik. STRK dan Arto bang. Oke. Kita lihat dulu untuk STRK. Jadi ini sarana publik ya teman-temanku ya. Makanya sekarang ini aku nggak mau FOMO lagi di live ya. Karena ketika kita bilang mantap kan, ini kan jadinya rame. Ketika teman-teman melihat rekomendasi saya bagus-bagus, tahu-tahu saya rekomendasikan di saat live seperti ini, besok dia akan hancur. Makanya kalau ada pun bagus, nggak saya euforiakan sekali sekarang. Kenapa? Supaya berjalan dengan lancar ya kan. Nah, tenang ya. Oke, untuk STRK ini bisa teman-teman lihat ya, hari ini sahamnya drop. Tapi yang menarik, ini saham ini ya, kalau kita perhatikan ya, ini masih dipegang oleh bandar, cita rasa asing ya teman-teman ya. Sekali lagi saya bilang ini sebenarnya nggak mau saya bongkar ya, tapi teman-teman ya biar lihat saja ya. Ini sebenarnya saham ini sedang baik-baik saja sebenarnya, sedang baik-baik saja ya. BK ini pegang barang dalam 1 minggu terakhir ya, 8,8 miliar, coba bayangkan. Bandingkan dengan AK hanya buang 600 juta. Tapi kembali lagi, di sini lokal yang buang barang, babak belur ya kan, 22 miliar. Oke, kenapa mereka lokal babak belur? Karena lokal ikut-ikutan, tidak punya pendirian. Kenapa tidak punya pendirian? Karena biasanya ikut beli karena pengaruh orang gitu ya. Oke, jadi kembali ke laptop, STRK ini masih ada harapan naik ya. Saya punya 3 di sini batas ataupun benteng ya. 360 sudah dijebol, 340 sudah dijebol, sekarang 320. Di target saya ini mudah-mudahan tidak dijebol. Kalau sempat misalnya 320 dijebol, maka ya ini sahamnya bisa koreksi lebih dalam. Tapi saya optimis, mudah-mudahan 320 ini nggak dijebol ya. Oke, STRK ini saya pikir ini wait and see. Ya. Oke, yang berikutnya teman-teman ada yang request Arto. Ini Arto sudah saya rekomendasikan dari hari Sabtu ya teman-teman. Ada di VT saya di TikTok maupun di Instagram ini kemarin ya. Jadi target saya kemarin itu di 1965. Meskipun teman-teman lihat di sini closingnya di 1945, tapi high hari ini itu di 1975. Artinya kalau teman-teman tadi antri jual di 1965, itu 110% ya atau 1000% itu sudah terjual. Sudah happy cuan. Ya kan gitu. Makanya hari ini kan sahamnya naik hampir 10%. Target kita di 9%. Ya teman-teman ya. Pertanyaannya, Bang, ini saham Bang bisa lanjut naik atau enggak? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini saham bisa sebenarnya ke 2368 bahkan ke 2577 atau 2580 ya. Bisa. Hanya saja ini dia harus BO dulu ya atau breakout dari 1965. Pertanyaannya, kenapa ini harus breakout dari 1965? Karena di sini ada swing high yang bisa kita jadikan resisten. Makanya dia nggak sanggup dia closing di situ kan? Karena itu resisten atau atap. Jadi mungkin harus di breakout dulu baru bisa kita masuk. Hanya saja yang menarik saham ini sebenarnya teman-teman ya, ini sedang diakumulasi. Bisa lihat teman-teman ya, akumulasi. Jadi saya yakin dengan adanya breakout ini, volumenya juga gede, ini bisa lanjut naik ya teman-temanku, bisa ke
2368 atau 2370 lah ya, 2370. Oke, jadi di sini kita lihat Arto itu ya, Arto itu wait and see. Kita hanya boleh masuk kalau dia betul-betul closing breakout 1965. Bang, kalau dia hanya membentuk sumbu, janganlah ya. Jangan nekat karena bisa saja dia kembali koreksi. Karena di sini ada daerah support kita di 1540. Ya, di situ ada support kita di 1540. Saya khawatir itu teman-teman, bisa kembali ke bawah lagi dia, pullback ke bawah, nanti kita bisa rugi ya. Jadi happy cuan buat teman-teman yang sudah TP ya. Oke, yang berikutnya Ralph. Teman-temanku, kita nggak bisa lama live-nya ya, karena mungkin terlalu panjang nanti durasi daripada YouTube-nya ya. Karena ini hasil rekaman TikTok kita ini, kita rekam ya, dan kita masukkan ke YouTube. Jadi live stock Instagram maksudnya ya. Untuk Ralph ini teman-teman menarik ya. Karena apa? Karena ini sebenarnya Ralph ini ya sedang diakumulasi oleh foreign, dan menariknya lagi ini saham sedang berada di daerah berada di daerah demand ya, demand ataupun daerah support. Jadi daerah supportnya itu berada di daerah sekitar ini 38 dan 45 ya teman-teman ya. 38 dan 45 itu adalah daerah supportnya, dan daerah resistennya teman-teman bisa lihat di sini harganya di sekitar ini. Resistnya ini ada di harga ini, saya ulangi sekali lagi, ini di 63 dan 73. Jadi teman-teman kalau mau beli boleh ya di harga 38 dan 45. Jadi selama masih harga itu boleh teman-teman akumulasi, boleh teman-teman beli ya. Ini adalah daerah demand dia ya. Dan teman-teman bisa jual di area 63 dan 73 ya teman-teman ya. Jadi bisa beli di bawah sini, jual di sini, itu bisa sekitar cuan 80% ya teman-teman. Luar biasa Bang. Iya, memang seperti itu ya, luar biasa. Jadi saya buat di sini ya, saya simpulkan bahwa si Ralph ini berada di daerah demand ya, demand area. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi boleh ya. Yang berikutnya Bang, tolong bahas SMKM. Boleh ya, SMKM kita lihat ya. Oke, SMKM ini menarik ya, karena ada asing masuk ini ya, di akumulasi foreign. Nah, ini juga sudah ini saya hapus saja dulu ya teman-temanku ya, biar pintar kita. Nah, lihat sini teman-teman, ini adalah area area demand kita. Oke, ini daerah demand kita. Terus sebentar. Ini adalah daerah demand kita, dan kita punya daerah resistnya itu di mari ya, di sini. Oke, ini daerah ini saya panjangkan. Oke, di sini ya. Jadi ini bakal ke sini. Jadi semoga aja ya teman-temanku ya, ini bisa ke mari, bisa ke SMKM. Oke, ini bisa ya. Oke, SMKM ini sini. SMKM ini sudah BO lah ya. Sudah BO, bisa lanjut naik ya. Oke. Ini juga akumulasi ya. Baru diakumulasi rupanya dia ya, nggak lama-lama. Oke, jadi mudah-mudahan aja ini bisa lanjut naik SMKM ya. Oke, mungkin itulah dulu ya teman-temanku. Ini saya juga sudah mulai lelah matanya. Live kita akhiri dulu di sini teman-teman. Nanti hasil live ini bisa teman-teman lihat di YouTube saya, dan ini saya sudah rekam, nanti upload mungkin tengah malam saya upload ya. Terima kasih, sampai jumpa pada live berikutnya. Jangan lupa di follow Instagram saya, yaitu ARS Premium ya. Terima kasih, kalau saya ada salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa, dadah.